Selamat sore Pak Bri. Sore Mas. Ada acara Bapak di SMK Negeri 1 Tanjung Anom nih Pak. Tadi saya diundang sebagai untuk narasumber untuk murid baru ini sebagai narasumber anti korupsi. Jadi memang korupsi sudah ditangani oleh aparat penegak hukum, tapi memang harus mulai PAUD sampai perguruan tinggi. Jadi pendidikan anti korupsi harus segera ditanamkan sampai sekarang. Jadi kalau untuk SMA kelas 10 ini tentang masalah kejujuran, disiplin, tanggung jawab itu termasuk harus ditanamkan kepada murid-murid baru ini. Jadi nanti hasilnya juga bagus, mereka paham benar dampak dari korupsi itu bisa merusak negara. Jadi tadi sudah saya tanamkan seperti itu. Di korupsi di Indonesia sudah secara penyakit kanker itu sudah stadium 4, sudah sulit untuk diobati karena para pejabat itu bukan maling. Bayangkan negara Indonesia ini gembah limpah original, tapi ternyata hasil dari tambang emas, minyak, nikel, semuanya itu batu bara, mana duit ini lagi panik. Sedangkan sumber dari APBN 82,9% itu berasal dari pajak, meres rakyatnya. Dan ternyata dalam prakteknya sekarang itu korupsi sudah nilainya sudah ratusan triliun. Bayangkan yang sudah ditangkap-tangkap, duit negara cuma begini, belanjaan para pejabat, hukum tidak ada, manfaatnya sama sekali, tumpul. Tiga nek gunanya modal saling melindungi para maling, para bajingan, tengik ini, koruptor ini sini, enak cuma dihukum ringan, metu sugih, mereka tidak duit belas sama sekali. Dan makanya dengan adanya pembekalan anti korupsi mulai baru SMK Negeri 1 Tanjung Anom ini kita tanamkan sejak dini. Jadi biar benar-benar masyarakat anak tadi ngerti benar, antusias benar dengan penjelasan saya. Berarti responnya pada murid-murid juga bagus Pak ya? Iya benar. Jadi mereka baru tahu ternyata seperti ini ya korupsi bisa meluluhlahkan perekonomian Indonesia. Karena apa? Karena kasus korupsi. Korupsi selama masyarakat haknya masih bisa dibeli, jangan harap korupsi itu bisa berhenti. Inilah, jadi semuanya sudah pejabat-pejabat tinggalnya memikirkan rakyat yang miskin. Mereka hanya mencari keuntungan pribadi, memikirkan nasibnya sendiri dengan golongannya. Rakyat yang jadi korban. Makanya pendidikan anti korupsi mulai PAUD harus sudah ditanamkan. Biar nanti ngertilah dampak dari korupsi itu anak tahu. Selama ini kan belum maksimal. Ini makanya pas timingnya pas murid baru, jadi mereka diberi bekal bahwa seperti inilah namanya korupsi. Jadi dampak dari korupsi seperti ini. Terus harapannya Mbak Bri kepada dunia pendidikan khususnya di SMA atau SMK ini Pak? Ya, ini paling enggak dengan adanya ini mereka tahu inilah korupsi. Kedepannya mereka biar bisa berubah, ada ngerti pendidikan anti korupsi harus segera ditanamkan. Ada kalau perlu dibuatkan mata pelajaran anti korupsi karena Indonesia sudah parah korupsi ini, termasuk nomor 5 dunia korupsi. Sudah lantak perekonomian Indonesia, APBN minus. Jadi semua utang negara 800 triliun satu tempo. Bunga utang tok 600 triliun. Bunga utang tok. TUJ anak ini untuk bayar 800 triliun, 600 triliun bunga utang tok. Duit utang
Jadi Indonesia ini ada duit minus APBN ini. Bayangkan nasibnya rakyat ke depannya sampai proses korupsi segera gak ditangani. Seharusnya undang-undang tipikor dirubah, masalah hukum harus dihukum mati seperti Cina, Korea. Jadi nggak usah kita ham telek encong. Jadi koruptor yang di atas 1 miliar didor, selesai urusan. Contohnya sekarang ini tarik ulur masalah pengesahan perampasan aset. Ya jelas nggak mungkin DPR mau maling DPR. Waktu harus dilihat dulu nih dewi. Ini kudune DPR dinepalkan. Harus segera disahkan undang-undang perampasan aset itu. Jadi gak ada efek jerah. Saya setuju undang-undang anti korupsi ini segera disahkan, dirubah, hukum mati, hukum tembak, hukum gantung. Itu baru nanti ada efek jerah. Ya, terima kasih. Tanggapannya tadi kan ada pemaparan, pembekalan sama Ketua LSM MAPAK Kabupaten Nganjuk, Pak. Bagaimana? Sangat keren dan bagus karena dapat memotivasi siswa serta meningkatkan kesadaran akan tindakan korupsi dengan baik. Selain itu menurut saya penyampaiannya juga keren sekali sih Bapak, sangat relate dengan keadaan sekarang gitu loh. Sangat rileks gimana Ya maksudnya? jadi mungkin ditangkap dengan generasi muda itu kayak udah paham gitu loh Pak menurut saya. Berarti bisa dipahami ya untuk Siap, bisa, pemaparannya. Bapak. Terus pendapat Anda sendiri terkait anti korupsi bagaimana? Menurut saya tindakan korupsi ini sangat baik ditanamkan sejak dini karena melatih kejujuran, tanggung jawab sama kedisiplinan mungkin. Bisa ditambahkan, Mbaknya? Mungkin kalau anti korupsi itu sekarang kan banyak banget yang korupsi. Jadi kalau misalnya generasi muda sudah mulai menanamkan anti korupsi, mungkin generasi emas itu bisa segera tercapai gitu Bapak. Ya. Generasi emas biar segera tercapai. Ya. Itu kalau sudah tidak ada korupsi, maksudnya. Ya, benar sekali Bapak. Terus untuk sekarang ini bagaimana tanggapannya terkait korupsi yang ada di negara kita ini, Mbak? Mungkin sangat buruk sekali karena banyak yang belum sadar akan tanggung jawabnya yang diemban. Jadi mungkin bisa terpengaruh terhadap hal-hal atau tujuan mereka. Gitu. Selain itu juga banyak sekali orang-orang yang masih sangat Tergiur mungkin. tergiur dan juga menyepelekan tentang korupsi. Jadi kayak nggak kurang aware gitu loh. Terus Dan untuk kurang tersosialisasi mungkin di lapisan tertentu. terus untuk hukumannya bisa untuk diusulkan atau menurut jenengan bagaimana hukuman korupsi gitu? Kalau menurut saya pribadi seharusnya hukumannya lebih tegas ya, karena kalau di Indonesia tuh hukumannya kayak cuman gimana gitu, kayak kurang tegas gitu sih Bapak. Iya, karena hukum di Indonesia tuh mungkin sedikit lemah ya. Iya. Banyak juga rakyat kecil tuh yang Ditindas ya, bahkan kurang berani untuk speak up karena adanya kayak ancaman atau ya, apa gitu. adanya juga kata-kata yang menyebar hukum Indonesia bisa dibeli, dan itu menurut saya juga relate juga sih. Berarti untuk hukumannya setuju misalkan dimiskinkan atau di hukuman mati bagaimana? Iya, sangat setuju sekali Bapak. Karena mungkin ada yang dirugikan oleh pihak tertentu dan mungkin hukumannya kurang setimpal kalau harus dibayar nggak sih? Ya, jadi banyak orang tuh yang menyepelekan korupsi tok US gampang lah hukumannya ringan nih. Iya. Jadi harusnya lebih ditegas lagi sih Pak untuk hukumannya. Ya. Ini kelas berapa, Mbak? Siap, saya dari 10 provi. Saya juga dari 10 Profi Bapak. Di SMK Negeri 1 Tanjung Anom ya. Iya. Rumahnya juga Tanjung Anom sini atau? Saya rumahnya di daerah Kecil Kendal Bapak, Meranggot. Mojo Kendil Ngronggot. Iya. Perkenalkan, nama saya Aisyah Madari Sekolah Deniswara. Saya merupakan siswa SMP yang dulunya menjadi duta anti korupsi di lingkungan sekolah. Prambon yang sekarang menjadi siswa Smekta kelas 10 Profi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam korupsi. Terima kasih. Kenalkan saya dulu, nama saya Supriyono. Saya Ketua LSM Masyarakat Peduli Anti Korupsi Nganjuk. Rumah saya dekatnya Pak Hartono ini, ya rumah Ngadirjo. Mungkin ini ada yang bekas murid saya di sini. Ya.
Jadi saya sebagai ketua LSM Masyarakat Peduli Anti Korupsi dan ketua LSM Forum Peduli Guru Kabupaten Nganjuk. Jadi ini akan memberi materi tentang anti korupsi. Ya, mohon didengarkan ya. Apa kalau yang diarani korupsi itu apa sebenarnya? Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan maupun KPK masih diberikan kepada pendidikan kepada anak. Nah, ini penting ya. Mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi itu sudah diajarkan anti korupsi ya. Makanya ini nanti sampai-sampai menjadi generasi penerus untuk bangsa dan negara ini nanti mulai sekarang biar paham lah apa namanya korupsi itu ya. Ya, di sini termasuk Nganjuk. Nah, ini secara umum dulu ya. Nganjuk itu kota kabupaten yang paling korup se-Indonesia. Apa sebabnya? 3 bupati dicokok di OTT gara-gara korupsi. Jadi benar-benar Nganjuk ini kota yang paling korup se-Indonesia. Ya, pertama Pak Bupati Sutrisno, kedua Bupati Taufikur Rahman, ketiga Bupati Nopi, ya. Kenal kan? Itu semua dipenjara gara-gara korupsi. Jadi saya juga ikut jawabnya waktu itu. Ya. Makanya ini Nganjuk kedepannya supaya lebih bagus, lebih baik. Jangan sampai korupsi itu menjadi ranking nomor 1 se-Indonesia. Paham ya?